Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini general reading, pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Atau ada yang terbolak-balik ya, vice versa. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat aja. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu ya. So, langsung aja. Kali ini temanya berjudul yang akan terlihat di depan mata. Wah, jadi kita lihat ya, kita bakalan mengetahui yang akan terlihat di depan mata, ya, gitu. Oke, aku mulai. Oke, wah, di sini aku ngerasa, kamu akan melihat ternyata seseorang itu sangat-sangat mencintaimu, ya. Ini beberapa dari mereka memang sebelumnya, atau ya dia pernah mengabaikan kamu, atau dia pernah mengabaikan perasaannya karena situasi keadaan. Ya bisa aja orang ini ada cueknya, pasifnya, atau dia orangnya sensi gitu ya, atau dia dingin, tapi ya cintanya benar-benar meluap-luap sama kamu ya, dan kamu akan melihat itu. Ada yang di sini awalnya dia tuh logik gitu ya, dia orangnya pakai logika. Dia kayak dia pernah mungkin berbuat situasi yang nggak enak gitu ya, atau dia pernah melakukan sesuatu yang nggak enak untuk kamu ya, terus dia jadinya kayak orang yang kasihan gitu sama kamu. Dia jadi kayak orang yang introspeksi diri, dia galau, dia koreksi dirinya, dia merasa ya tidak seharusnya saya menyakiti orang sebaik kamu gitu. Karena ini ada kematian ego ya. Di sini siapa yang ego? Aku rasa ada kematian ego, di mana seseorang yang merasa perlu mementingkan dirinya sendiri, dia seenaknya, atau ada yang egois ya. Ini suatu saat cepat atau lambat kamu akan melihat orang sekeras dia tetap aja bakalan luluh sama kamu. Orang yang selogik dia, yang kayak kejam kah, pakai logika banget, ya akhirnya pakai perasaan sama kamu. Entah karena kasihan atau memang ya saya jatuh cinta sama kamu. Cie. Ya ini ada yang sudah baper tapi makin baper, itu maksudnya ya. Dan kamu akan melihat siapa saja orang di dunia ini yang suka sama kamu, siapa saja orang di dunia ini yang tidak suka sama kamu. Kamu akan mengetahui mana yang tulus, mana yang modus ya. Gitu say. Apakah ciri patulus atau suneo modus? Nah siapa ya? Ya itulah. Terus aku ngerasa seperti ada hasil dari kerja kerasmu ya, seperti ada hasil dari perjuangan kamu, pengorbanan kamu selama ini ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan untuk sesuatu, untuk seseorang, ya akhirnya ketulusanmu membuat dia bisa kembali ke kamu ya. Mungkin kayak ada seseorang yang mau menuju kamu ini ya. Dia mau menuju kamu karena dia lihat kamu yang punya value, kamu yang punya nilai, kamu yang punya kualitas gitu. Mungkin dia rasa kamu beda daripada yang lain ya. Atau dia rasa kamu yang terbaik gitu. Bisa juga kamu yang mau berjuang, kamu yang mau memperlakukan saya dengan baik. Atau ya kamu yang ngertiin aku gitu, jadi aku maunya sama kamu ya. Cuma kamu perhatikan lagi ya, ada orang sebenarnya yang menghampiri kamu memang untuk prioritaskan kamu, tapi ada juga yang basa-basi ya, ada datang pergi ya. Kamu harus pintar-pintar melihat ya. Ini intuisi kamu sebenarnya tajam ya. Ya mungkin kamu udah ngerasa kata hatimu tuh kuat, apalagi sejak lihat tarot gitu ya. Jadi ya kamu akan melihat sebenarnya
Kalau kamu ikuti intuisi kamu, kamu ikuti kata hatimu, ya sebenarnya banyak hal yang buruk dijauhkan dari kamu, tapi hal baik atau yang mau lebih baik akan didekatkan ke kamu, ya. Jadi kalau ada orang yang menghampiri nih, terus kamu ngerasa kayaknya ini bisa deh lebih positif, nah pasti kamu menerima dia. Tapi kalau kamu ragu, ya kamu nggak mau menerima, gitu. Oke, ini ada surat ya. Ada surat, ada pesan buatmu ya, Kak. Oke, kita lihat. Apa isi surat ini, pesan ini? Wah, kepo nggak? Penasaran ya? Ya, aku juga sih. Oke, aku baca ya. Ini ada pesan. Nah, di sini dikatakan, seseorang sedang memikirkan kamu. Dia selalu ingat sama kamu. Dia bolak-balik lihat handphonenya dan sangat ingin menghubungi kamu. Rangkaian kata telah dia susun, tapi dia belum siap mengirimkan pesan itu ke kamu. Seseorang mengingat senyummu, tapi dia takut menghadapi kamu. Dia merasa bersalah dan serba salah. Sesungguhnya, dia ingin berkata ke kamu, semesta selalu menuntun aku menuju kamu. Dan aku tahu bahwa kita saling mencintai. Tapi aku masih sekedar bisa memperhatikanmu dari jauh. Dan aku masih mencerna semuanya sebelum menghampiri kamu. Dan sesungguhnya, aku melihat kamu sebagai cerminan diriku sendiri. Ketika aku menjauh, ternyata kamu juga bisa begitu. Dan aku takut jika harus kehilanganmu selamanya. Aku berharap kamu gak ngambek sama aku. Dan aku berharap kamu menerima aku saat aku datang ke kamu nantinya. Oke? Jadi, ada nih kata yang bikin aku ngerasa baper ya. Dia bilang kamu jangan ngambek gitu ya. Ngambek itu kayak gimana ya artinya? Dia nggak mau kamu menyerah ya. Kan tadi dia bilang jangan ngambek ya gitu. Atau ya kamu jangan menyerah. Aku nggak mau kehilangan kamu selamanya. Sebenarnya gitu. Mungkin ada di antara mereka yang pengen kamu bersabar lagi. Atau dia mau kamu paham sama situasinya, kondisinya. Mungkin dia mau kamu mengerti, ya mentalku masih begini, atau kekuatan aku masih begini, begitu, atau situasiku, kondisiku, ya. Ini ada Marimar, ada Caubella, ada siapa ya, Suneo, atau siapa ya, Rudolfo, dan lain-lain. Nah, itulah, ada semacam hal-hal yang dia rasa dia harus cerna semuanya ya, harus dipikirkan baik-baik. Ini ada yang sudah aku shuffle ya, biar cepat waktunya. Nah, apalagi yang akan terlihat di depan matamu ya, gemoy. Gemoy banget kamu. Jadi, iya, ini kamu akan melihat seseorang yang ternyata dia ketergantungan sama kamu. Ya, minimal perasaan ya. Perasaannya itu sangat candu sama kamu. Dia kayaknya kalau nggak mikirin kamu sehari aja kayak nggak enak gitu. Dia kayaknya mungkin nggak lihat fotomu sehari kayaknya nggak enak. Dia kayaknya nggak lihat sosmed kamu sehari kayaknya nggak enak. Ini beberapa ada yang suka memperhatikan kamu. Jadi suatu saat ya orang seperti ini bisa loh tiba-tiba ciluk bahas sama kamu. Contoh, ya aku lihat-lihat nomormu nih, aku lihat kamu online atau enggak, aku lihat sosmed kamu ya, entah pakai nomor lain, akun lain, ya tiba-tiba nanti bisa kepencet gitu, tiba-tiba aku jadinya nelpon kamu, tiba-tiba jadi kepencet kirim pesan, atau ya tiba-tiba jadi follow kamu, nge-add kamu. Nah nanti ada proses ciluk bah yang gemoy seperti itu ya, karena bayangin dia tuh candu gitu ya, ngeliatin kamu terus. Nanti ada kok masanya dia hilaf ya, tiba-tiba ke like postingan kamu, tiba-tiba jadi buka story kamu, ya gitulah. Dan aku ngerasanya di sini kamu akan melihat status seseorang yang sebenarnya
atau bisa status seseorang yang bisa berubah, ya. Aku ngerasain sense kayak entah dia atau vice versa atau siapa ini ya, ada seseorang yang dia tuh akhirnya sendiri gitu, dia akhirnya single. Bisa juga ini menandakan seseorang ini kayak akan selalu gagal gitu sama yang lain. Dia mau sama siapa juga ya kayaknya nggak bakalan panjang gitu. Aku ngerasa kayak dia tuh hanya dijagain orang, padahal ujungnya dia jodohnya sama kamu. Cie. Bisa vice versa. Mungkin kamu kayak ngerasa entah siapa gitu ya, kamu rasa itu aja deh. Ternyata orang itu cuma jagain kamu. Terus ujungnya kamu malah ke dia gitu. Itu akan terlihat gitu ya di depan mata kalian beberapa ya. Ya terkadang persatuan penyatuan. Nah, penyatuan dua jiwa itu bisa memang menjadi misteri ilahi ya, rahasia Tuhan. Kadang kita rasa nggak mungkin, kadang kita rasa ya nggak bisa, ternyata ada aja gitu yang mungkin, ada aja yang bisa gitu. Itu sih. So, ya kalau dia ke yang lain mungkin dia dijagain orang gitu ya. Nanti ujungnya dia ke kamu lagi. Ada yang seperti itu. Terus aku ngerasa aroma-aroma pertemuan di sini ya. Kayaknya ada pertemuan kamu dengan seseorang. Kamu bakalan bertemu seseorang ini yang terkoneksi sama kamu. Terus beberapa kalian juga ketemu sama kayak teman, keluarga, saudara ya. Aku rasa seperti ada nih pertemuan yang sangat-sangat membahagiakan ya. Bisa sama dia, teman, saudara, keluarga, atau siapapun ya. Terus aku ngerasa kalau kamu bertemu sama orang yang cinta banget nih sama kamu, dia akan melakukan kontak fisik sama kamu gitu. Jadi siapa ini ya? Mau ini si Fernando, mau ini siapa ini? Ceripa atau siapa? Jadi kalau dia ketemu kamu, ya kamu akan disentuh sama dia. Minimal dia pegang tangan kamu. Minimal ya mungkin dia akan nyentuh wajahmu kah atau apa. Ya karena ini ada rasa rindu ya. Ada yang memendam perasaan udah lama. Kayak ya aku pengen banget menggapai kamu gitu, menjangkau kamu, menyentuh kamu. Terus kalau kita bisa ketemu ya aku akan ya gitu-gitu. Ya aku ngerasa ada yang pengen kontak fisik ya, pengen kontak seksual kah sama kamu, itu ada. Dan ya kamu akan lihat ternyata ya ngeri juga ya say gitu. Kejadian. And then ya kalau kamu ngerasa khawatir dengan itu ya kamu bisa cegah ya. Kamu bisa cegah itu, jangan sampai itu kejadian kalau kamu nggak mau ya. So itulah gunanya kamu melihat prediksi ya, mana tahu bisa mencegah hal yang nggak enak jangan sampai terjadi gitu ya. Terus aku ngerasa kamu akan melihat hidup kamu tuh sehat ya, sehat jasmani, rohani. Karena kamu mungkin menjauhi orang-orang toksik, kamu menjauhi makanan-makanan yang toksik. Jadi kita kalau pergaulannya sehat, makanan sehat ya kita sehat lah, sehat jasmani dan rohani gitu. Terus di sini beberapa kalian yang dealing sama batu ya, yang ada keras kepalanya gitu, atau yang suka playing victim, nyari-nyari keburukan kamu. Ya akhirnya Tuhan membuka mata hatinya, kamu akan lihat gitu. Dia akan mengapresiasi kebaikan kamu. Dia akan lihat bahwasanya ya kamu punya banyak kebaikan. Ya dia akan melihat kamu sebagai sosok yang terbaik. Jadi mungkin aja di sini ada seseorang yang bakalan bilang, ya saya nyaman sama kamu. Sebenarnya saya udah nyadar kamu yang terbaik gitu. Terus ini beberapa kalian kalau situasinya sulit ya, hubungan, relasi, koneksi yang rumit gitu ya, ada keadaan, faktor sesuatu orang lain yang membuat kalian sangat sulit bersama. Tetap aja dia tuh pengennya bersama kamu. Jadi kayak ya kamu akan lihat gitu, dia akan mencintai kamu tanpa syarat. Dia mungkin nggak bisa ngasih harapan atau dia nggak bisa berharap apa-apa sama kamu, tapi yang jelas ya dia mau silaturahmi sama kamu. Karena di sini aku ngerasa ada kayak orang yang ya meskipun saya nggak bisa memiliki kamu atau saya nggak bisa dimiliki sama kamu, apa salahnya kita berteman, apa salahnya kita bersaudara, soalnya aku nggak bisa jauh dari kamu.
Ada yang gitu. Jadi ada yang kayak ya jadi teman, jadi sahabat, jadi saudara gitu. Kayaknya ada ya. Entah memang sulit bersama. Jadi dia ya nggak apa-apa, berteman biasa juga nggak apa-apa. Mungkin ini orang yang membutuhkan kamu. Jadi kayak gimana juga jalan hidup dia, tetap aja dia cari kamu. Yang rasa cuma kamu yang ngertiin dia. Setidaknya aku mau jaga komunikasi. Kalau ada apa-apa kan bisa minta tolong sama kamu. Bisa ngobrol sama kamu itu ada, ya. Terus aku ngerasa di sini apa yang ada dalam mimpimu suatu saat itu akan menjadi kenyataan. Mungkin ada yang kamu inginkan menjadi kenyataan. Bisa juga mimpimu itu adalah jawaban dari semuanya. Contoh, eh apa ya? Kamu ngerasa apa benar nih aku koneksi sama dia? Apa benar aku tuh ada chemistry atau koneksi kuat sama dia? Apa aku cuma imajinasi aja? Cuma ilusi atau halusinasi aja? Nah, di mimpimu nanti terjawab gitu. Bisa aja kayak kamu mencoba nggak mikirin dia, kamu mencoba nggak mau overthinking tentang dia, tapi tiba-tiba dia hadir di mimpi kamu suatu saat ya, itu bisa jadi jawaban bahwasanya ya koneksi kamu sama dia benar adanya gitu. Jadi kalau kita nggak mikirin siapa-siapa nih sebelum tidur, tapi tiba-tiba waktu tidur kamu mimpin dia, nah memang dia di sana ternyata punya perasaan yang sama dengan kamu. Jadi ya ada di sini koneksinya yang bukan ilusi ya. Ya karena keadaan aja situasi yang membuat dia tuh belum melakukan tindakan nyata sama kamu. Dan di sini kamu akan melihat bahwasanya siapa yang bertopeng ya nggak bisa membohongi kamu. Mungkin ada di sini yang rasa ya dia seperti apa ya menutupi sesuatu dari kamu akan tahu kebenarannya. Bisa juga kamu ngerasa apa iya ya dia tuh bahagia di sana. Apa iya dia tuh udah move on, udah melepaskan aku? Apa iya dia bahagia sama yang lain ya? Di sini kamu akan lihat ternyata dia tidak baik-baik saja ya. Mungkin kamu akan menemukan penampilan terbarunya, atau suatu saat kamu akan lihat fotonya, terus kamu zoom ya, kamu perbesar coba foto terbarunya. Dari raut wajahnya kan kelihatan, dia kayak orang yang sebenarnya tidak bahagia. Selama ini hanya pura-pura bahagia aja gitu. Jadi dari raut wajahnya nanti kamu bisa lihat, kayaknya nih orang tertekan, gak bahagia, gak keurus, hidupnya berantakan ya. Itu, dan ini ada lagi energi tentang seseorang yang datang bertemu kamu. Bisa ini bertemunya di media sosial atau ya bertemu nyata juga ada gitu ya. Ini kan ada nih beberapa kalian dealing sama orang yang lambat gitu ya, lelet lah atau apa. Ternyata pelan-pelan gitu tapi pasti loh ya. Ini beberapa kalian. Ada yang kamu rasa dia tuh lambat, lelet banget. Apa sih susahnya komunikasi aja? Apa sih susahnya ya bicara baik-baik atau ya kita bisa gitu menyelesaikan baik-baik gitu. Atau apa ya? Ya mungkin kamu ngerasa dia lambat gitu. Tapi pelan-pelan gitu ada loh yang pasti. Jadi perlahan tapi pasti ya. Aku ngerasa itu ada di sini. Yang orang yang kamu nggak sangka-sangka, perasaan udah karatan ya, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun menanti, tiba-tiba dia nongol gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang terkadang nggak perlu ditunggu ya, menunggu itu yang bikin capek. Tapi kalau kamu nggak menunggu, kamu ikhlaskan semuanya ya, tiba-tiba nih mau orang kayak gini muncul ke kamu. Dan ini ada tentang badai pasti berlalu ya, apapun masalahmu, konflik di hidup kamu, semua akan berlalu, semua akan baik-baik saja. Dan di sini semesta ngasih tahu kamu pada akhirnya benar-benar bisa memaafkan apapun yang terjadi. Kamu bisa memaafkan semua yang terjadi. Kamu bisa memaafkan semua yang pernah menyakiti. Dan ketika kamu memaafkan, hidup kamu akan jauh lebih baik. Beberapa kalian kalau kamu beneran 100% memaafkan dia, kamu bisa jadi orang sukses, sehat jasmani, rohani. Ya, aku rasa kamu akan dijauhkan dari berbagai hal yang buruk. Ini beberapa kalian ya. Beberapa kalian yang mungkin pernah ngerasa sakit, akhirnya sembuh, akhirnya healing. Atau kalau memang ada sakit atau penyakit, itu bisa sembuh dengan cara memaafkan gitu ya. Terus ini ada masa lalu mau kembali ya. Siapa sih ini? Udah expired ya. Perasaan udah lama banget ya, ada yang datang lagi gitu.
Aku ngerasa ada orang lama mau datang lagi. eh tapi bisa juga ini orang baru ya. Tapi kalau kamu kedatangan orang baru, ya kamu kayak kenal dia tuh udah lama gitu. Mungkin dia bisa membangun chemistry lagi sama kamu. Kamu kayaknya ada koneksi juga bisa sama orang baru gitu. Ya bisa membangun koneksi lagi sama orang baru itu maksudnya ya. Dan aku ngerasa kamu akan menjadi pribadi yang punya pemikiran terbuka, open minded ya. Kamu akan memahami segala sesuatu dengan sudut pandang yang luas. Bisa vice versa. Bisa orang yang dealing sama kamu, pemikirannya akan terbuka, ya. Dia mungkin gak akan playing victim lagi. Dia gak akan menyalahkan keadaan lagi. Gak akan nyari-nyari keburukan kamu lagi. Atau ya, dia lebih kayak introspeksi diri gitu loh. Ternyata semua drama ini terjadi juga karena aku. Ternyata kamu menyerah ya karena aku selama ini nyakitin kamu. Ternyata kamu lepas dari genggamanku ya karena aku gak berjuang gitu. Atau kamu sama yang lain, kamu fokus sama yang lain ya karena aku egois, aku keras banget. Dan ya aku terlalu mengacuhkan kamu gitu. Jadi mungkin ya kamu akan lihat seseorang menyesal gitu ya. Dan dia mau memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Ya mungkin dimulai dari apa ya, say hello dulu nanti sama kamu. Ada yang mau kayak memohon maaf ya. Habis itu ya dia memperbaiki semuanya sama kamu. Dan kamu bakalan open minded juga gitu. Kamu akan berpikir terbuka. Contoh, sebelumnya yang kamu ngerasa udah gitu ya, gue udah males gitu sama orang yang nyakitin banget. Terlalu sakit loh say yang disakitin di hati gue ya. Maksudnya kayak ya terlalu sakit yang dia buat selama ini. Gue gak mau nerima gitu. Tapi kamu akan berpikir terbuka. Ya mungkin dia datang mau menjalin silaturahmi sama kamu, mau temenan, mau ya bersahabat atau apa. Ya kamu akan welcome gitu. Tapi kamu juga gak terlalu baper ya, gak terlalu bawa perasaan. Kamu smart ya, kamu pintar. Oke? Nah ini aku mau ngasih tahu angka ya. Angka-angka ini sudah aku shuffle ya, untuk mempersingkat waktu ya, supaya durasi video ini nggak panjang-panjang banget gitu say. Nah yang udah aku shuffle ini angka tentang dia atau kamu, tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, berapa bersaudara, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa gitu ya. Ya, and then ya bisa aja di angka ini ya itulah waktu yang menunjukkan semua akan terlihat di depan mata. Maksudnya kayak ini kan yang akan terlihat di depan mata. Nah kalau kamu tanya kapan waktunya, ya mungkin salah satu dari waktu yang aku sebutkan ini gitu ya, beberapa kalian. Oke, di sini ada angka 3 ya. 3 tanggal kah, bulan kah yang spesial? Kalau 3 itu Maret ya. Atau ada anak ketiga, 3 bersaudara atau cinta segitiga. Atau ya mungkin 3 hari lagi ada yang kejadian, 3 minggu lagi ada yang kejadian, 3 bulan lagi mungkin akan terlihat di depan mata kamu. Begitu ya bestie. Oke, ada angka 9, tanggal, bisa bulan, bisa. Ini September ya. Atau ada anak ke-9 ya. Banyak juga ya. 9 bersaudara, anything ya, apa aja. Atau ya bisa terjadi 9 hari lagi, 9 minggu gitu ya. Terus ada angka 6, bisa tanggal, bulan, apa aja. Kalau ini bulan, ini Juni ya. Ada angka 11 ya, bisa tanggal, bisa bulan. Kalau ini bulan itu November ya. Atau apa ya. Ada yang mirror ini, kan angka kembar ya. Mirror, twin flame ada. Wah, jangan-jangan twin flame akan terlihat di depan matamu ya, twin flame-mu ini. Gitu, tanggal, bulan bisa, atau 11 hari lagi ya, anything, apa aja. Ini ada angka 10, bisa bulan, bisa tanggal, apa aja nih. Kalau 10 itu Oktober ya. Ini ada angka 7, bisa tentang bulan Juli ya. Mungkin ada yang terjadi di bulan Juli, ada yang spesial gitu. Atau tanggal 7 kah, atau 7 hari lagi. Ya, ada yang seperti itu. Ada angka 5 ya.
bisa bulan. Kalau ini bulan, ini Mei ya. Mungkin ada yang terjadi di Mei. Di bulan Mei kamu akan melihat ya di depan mata gitu. Ya bisa apa lagi ya? 5 hari lagi kah? Atau 5 minggu dan sebagainya. Ada angka 2. Bisa bulan 2, bulan Februari ya. Mungkin terjadi sesuatu atau tanggal, atau ya ada anak kedua, 2 bersaudara, atau ya 2 pilihan gitu, atau terjadi 2 hari lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, apa aja. Nah oke, itu dia, ini udah ya. Sekarang langsung huruf ya, huruf di namanya dia, atau ini bisa namamu ya. Kalian vice versa beberapa, mungkin ada huruf ini di nama. B, Q, ada I, L, G, V, Z, O, ada H, N, C, ada T, ada huruf A, D, R, ada E, ada U, ada P. Oke. Nah, sini. Ya, udah muat ya. Jadi ini ada huruf B, Q, I, L, G, V, O, H, N, C, T, ada A, D, R, E, U, P, sama Z. Oke. Aku kasih zodiak. Zodiak dominan. Bisa kamu, dia, vice versa ya. Kalian beberapa. Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke. Di sini ada Libra, Gemini, Aries, Pisces, Sagittarius, Cancer, Virgo, dan Leo. Oke. Nah, sekarang tempat. Bisa dekat daerah ini, dari tempat ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ke tempat ini ya. Aku baca cepat ya. Oke. Arab Saudi, Timor Leste, Europe, Eropa, Lombok, Malang, Surabaya, Kupang, Brunei Darussalam, Banten, Singapura, Thailand, Palu, Turki, Cirebon, Batam, Bekasi, Cilacap, Pekanbaru, Ternate, Bengkulu, Bogor, Jepang, Jambi, China, Papua, Bali, Makassar, Ambon, Solo, Palembang, Afrika, Semarang, dan Kalimantan. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.